mungkin teoritisnya akan kita minimasi, artinya kita support pakai file PPT dan juga video, sehingga diharapkan teman-teman bisa proaktif ya untuk bisa mempelajari ya materi itu gitu ya, terutama jika memang diperlukan gitu ya. Kalau pokok bahasan hari ini adalah kita terkait dengan permasalahan atau identifikasi masalah dalam sebuah penelitian. Ya, ini merupakan awalan ya dari suatu kegiatan penelitian. Itu kita awali dengan adanya perumusan masalah. Ya. Nah, sebelum itu ada dua hal lain yang ingin saya sampaikan selain materi di pertemuan kali ini ya. Yang pertama nanti akan saya bentuk kelompok ya. Biar agak seru, mungkin kelompoknya akan saya bentuk secara acak ya. Kalau misalnya dibentuk kelompok itu diserahkan, kadang kasihan ya ada yang dapat yang kurang dan sebagainya gitu, atau ada yang kurang rajin, kurang aktif segala macam di akhir-akhir gitu kan ya. Nah, tapi ini untuk memperlihatkan kolaborasi dari teman-teman, akan saya bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, terdiri dari 3 orang. Nanti di tengah kelas akan saya buatkan itu secara acak ya dari sistem ya, masing-masing 3 orang. Nah, untuk apa kelompok itu? Nanti kita akan bentuk itu untuk tugas UTS ya, tugas atau luaran UTS ya. Mana luaran UTS itu nanti harapan saya adalah sebuah draft paper yang sifatnya review ya, draft paper yang sifatnya review. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana proses review ya, review sebuah paper dan juga menuliskannya dalam bentuk paper ya. Nah, harapannya ini membantu teman-teman yang memang ingin saving lah, kita saving publikasi di awal, sehingga nanti pada saat persyaratan kelulusan sudah tidak terlalu berat lagi ya. Jadi itu ya, total di sini ada 21 peserta ya, sehingga pas akan saya bentuk masing-masing 3 orang ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk membantu teman-teman yang lagi menyusun proposal, maka mulai minggu depan ya, minggu depan kita akan alokasikan waktu sekitar 30 menit ya. Rencana saya selalu di awal setiap sesi Zoom atau Google Meet atau video conference, kita akan alokasikan waktu 30 menit ya untuk semacam ya proposal talk gitu ya, kita bicara mengenai proposal ya. Nah, saya akan buat daftar ya, saya akan membuat daftar nama teman-teman semua dan akan saya panggil secara acak ya di setiap pertemuan, sehingga masing-masing harus siap. Nah, yang dipanggil itu menceritakan ya, entah itu masih pada tataran ide, entah itu masih pada tataran sudah ada draftnya. Kalau sudah ada draftnya boleh dipresentasikan atau boleh ditunjukkan ke teman-teman gitu kan ya. Kalau yang belum ada draftnya itu ya boleh diceritakan idenya ya dan sebagainya. Pokoknya waktu 30 menit itu akan kita gunakan untuk ngomongin proposal. Nah, teman-teman yang lain boleh menanggapi, boleh juga ikut berdiskusi, tapi ibaratnya aktor utama yang akan present di awal, jadi melempar topik lah ibaratnya, itu adalah nanti yang saya tunjuk. Ya, tergantung kondisi, nanti bisa cuma 1 orang, kalau memang itu nanti 30 menit sudah selesai, bisa 2 orang, bisa 3 orang, tergantung nanti kondisi ya, situasi dan kondisi proses diskusi. Nah, kalau yang dipanggil ternyata nggak ada atau mungkin nggak bisa ngomong sama sekali, nggak ada ide atau mungkin nggak ada kemauan, saya skip Pak gitu ya, nanti akan saya taruh di belakang
Ya resikonya saya taruh di antrian belakang ya, tentunya takutnya nanti sampai akhir semester nggak dapat kesempatan gitu kan sayang gitu kan ya. Jadi mohon untuk bisa, mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Objektifnya adalah sebenarnya di akhir semester nanti ada draft proposal ya. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan draft proposal. Nah, sehingga di awal-awal ini ya kita ngomongin ide. Nanti mungkin di tengah-tengah pada saat perkuliahan sudah memasuki pertengahan semester, mungkin sudah ngomongin lebih ke teknis lagi, bagaimana penulisan, bagaimana menuliskan metodologi penelitian, ya, bagaimana memikirkan rancangan pengujian dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kita mungkin akan berkembang, tapi yang jelas kita coba alokasikan minimal 30 menit setiap pertemuan untuk ngomongin proposal. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada atau mau mulai minggu ini, ada yang mau volunteer siap untuk itu, untuk memaparkan atau menceritakan proposalnya? Nggak apa-apa, tadinya saya pikir kalau mulai minggu depan karena saya baru menginfokan minggu ini gitu ya. Tapi kalau memang ada yang mau volunteer untuk katakanlah dibahas atau mungkin melempar sebuah ide terkait dengan proposal, ya itu monggo saja. Ada nggak? Minggu depan saja Pak. Minggu depan siap, ya. Ya. Oke. Siap. Baik. Baik, kalau minggu depan, oke, nanti silakan dipersiapkan. Saya tidak memberitahukan urutannya atau minggu depan itu siapa. Ya, harapannya adalah semuanya mempersiapkan diri gitu kan ya, dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita berdiskusi terkait dengan proposal itu. Ya. Oke, minggu lalu juga saya membaca beberapa masukan dari teman-teman di umpan balik gitu kan ya. Yang ada beberapa yang menyatakan kuis yang diberikan ada beberapa materi yang tidak ada di presentasi gitu kan ya. Kalau nggak salah mengenai jenis-jenis riset yang sifatnya komparatif segala macam gitu kan ya. Iya begini teman-teman gitu kan ya, mungkin namanya materi dan ini pertama saya mohon maaf mungkin nggak masuk ke dalam materi ya, artinya lupa saya masukkan ke dalam materi gitu kan ya. Namun saya kan menghadapi teman-teman yang S2 ya, artinya kan critical thinking dan juga analytical thinkingnya sudah harusnya lebih tinggi dibanding level yang sebelumnya gitu ya. Dan kemampuan mencari informasi itu kan zaman sekarang itu menjadi satu kompetensi yang kritis ya, dan harusnya sih teman-teman di S2 bahkan mungkin S1 itu harusnya sudah selesai ya. Apalagi generasi saat ini yang memang punya kemampuan yang lebih untuk mencari informasi ya, dan tersedia sarananya gitu kan ya. Jadi saya kira sebenarnya nggak masalah gitu kan ya. Bahkan mungkin kalaupun tidak ada di materi, seharusnya juga apa yang ada di kuis itu, karena itu memang sifatnya mendasar gitu kan ya, harusnya sih bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan dengan baik gitu kan ya. Ya nyatanya juga secara penilaian atau secara rata-rata dari kuisnya ya cukup tinggi gitu kan ya. Soalnya poinnya bukan ini ya, bukan nilai sih bagi yang penting gitu kan ya, tapi lebih banyak bagaimana teman-teman bisa learning from assessment gitu kan ya. Jadi dari assessment itu bisa belajar, artinya oh ya ini bagian ini saya belum tahu atau belum paham segala macam, sehingga nanti bisa dipakai untuk belajar lebih lanjut ya. Nah, atau biasanya kalau sudah tidak ada yang mengerjakan lagi, susulan-susulan tidak ada, jawaban dari kuis itu akan saya buka. Jadi silakan teman-teman bisa bisa mempelajari
jawaban yang benarnya seperti apa, ya itu akan terbuka ya. Saya cek hari ini sudah kebuka belum? Kayak hari ini sudah ya, hari ini sudah kebuka ya. Setiap ibaratnya kuisnya itu sudah selesai ya, itu teman-teman bisa lihat ya jawaban mana atau soal mana yang benar, soal mana yang salah. Ya. Kayak lagi esensinya bukan sekedar nilai ya, tapi lebih ke arah belajar dari pemahaman di kuis ya. Yang saya yakin kalau teman-teman kan sarahnya atau arahannya sebenarnya kemarin mengerjakan kuis itu ya harusnya baca materi dulu ya. Tapi kalau misalnya kuisnya dibuka ya belum baca materi ya pasti akan kesulitan biasanya, akan kesulitan. Ya, dan itu biasanya kebiasaan kita ya. Silakan jujur lah dengan diri sendiri. Saya yakin banyak yang begitu gitu ya. Belum baca materi, mungkin belum lihat video penjelasan atau mungkin materi yang sejenis gitu ya. Sudah buka kuis, akhirnya kelabakan karena kuisnya ada waktunya, ya, waktunya terbatas gitu ya. Baik, itu ya sedikit terkait dengan masukan-masukan teman-teman ya. Tapi nanti coba ibaratnya materinya lebih dipadatkan lagi lah gitu ya. Oke, saya kira itu gitu ya. Nah, kemudian saya akan sedikit present atau overview, walaupun untuk terkait dengan materi rumusan masalah ini sebenarnya materi yang secara konseptualnya tidak terlalu banyak ya. Intinya poin pentingnya adalah bahwa mengawali sebuah penelitian ya problem gitu kan ya, yang harus kita temukan dulu gitu ya. Kita identifikasi baru nanti kita rumuskan. Jadi identifikasi dulu baru kita rumuskan. Poinnya itu sebenarnya ya, poinnya itu saja ya. Nah, nanti kita akan coba bahas beberapa beberapa contoh ya yang terkait dengan rumusan masalah ya. Nanti setelah di 30 menit terakhir akan saya sediakan juga waktu untuk mengerjakan ya kuis ya, sebagai sekali lagi ini semacam ya evaluasi diri lah gitu hanya buat teman-teman bahwa pemahamannya terkait dengan materi pertemuan hari ini seperti apa dan seterusnya ya. Oke, saya akan present. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan boleh langsung dipotong ya, karena saya pada saat present itu hanya melihat layar slide-nya ya. Jadi tidak melihat layar peserta ya. Tidak seperti di Zoom saya bisa lihat layar peserta ya, kalau di sini tidak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, ya. Jadi permasalahan penelitian itu saya abaikan inilah gitu ya, masalah itu apa gitu ya. Minggu lalu kalau nggak salah soal pengertian. Soal pengertian itu dimensinya banyak gitu ya. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan itu gitu ya. Tapi pada intinya adalah kalau saya boleh pengertian versi saya adalah permasalahan itu adalah segala sesuatu yang membuat kemarin kita bilang ya, membuat kita tidak nyaman ya, membuat kita resah ya, suatu kondisi di mana yang tidak ideal ya, itu adalah permasalahan ya, apapun itu gitu ya, pasti segala sesuatu yang segala sesuatu atau kondisi ya, di mana kondisi tersebut membuat kita tidak nyaman ya, membuat kondisi yang tidak ideal, itu adalah permasalahan ya, apapun itu gitu kan ya. Nah, memang permasalahan itu tidak semua bisa diselesaikan dengan satu proses penelitian. Ada yang mungkin cukup dengan melakukan artinya solusinya sudah ada gitu kan ya, solusinya sudah jelas bisa terlihat gitu kan ya, tanpa perlu melakukan penelitian ya. Nah, maka kita harus jeli pada saat kita mau melakukan penelitian ya, kita harus bisa mengangkat permasalahan yang memang harus diselesaikan dengan penelitian ya. Betapa banyak mungkin proposal yang kadang saya baca tidak terlalu mendalam ya, atau tidak terlalu kuat dari sisi analisis permasalahannya, sehingga pada saat sidang itu ya ditanya gitu ya, buat apa penelitian, masalahnya bisa diselesaikan dengan
dengan A, B, C gitu misalnya. Buat apa mengusulkan ini, orang nggak pakai itu juga bisa gitu ya. Contoh sederhananya misalnya Anda misalnya ketemu lagi belanja mungkin di toko kelontong lah katakanlah gitu. Toko kelontong kecil lah gitu ya di sekitar kita atau di lingkungan kita gitu ya. Kemudian ada sedikit keluhan ya dari pemilik toko bahwa oh ya apa namanya saya agak kadang bingung mas gitu ya. Ini keuntungan saya berapa ya ini segala macam. Nah, itu kan keadaan yang tidak ideal. Ya, keadaan yang membuat orang resah, membuat orang tidak nyaman. Ya, itu masalah. Itu permasalahan. Ya, tapi permasalahannya apakah itu bisa diangkat menjadi sebuah proses penelitian? Belum tentu. Ya, belum tentu, harus dilihat dulu gitu kan ya. Apakah itu dalam tanda kutip secara cakupan layak dilakukan proses penelitian tadi gitu kan ya. Nah, mungkin solusinya tidak perlu jauh-jauh penelitian, ibaratnya membuat sistem informasi segala macam. Kita lihat kondisinya, kondisi permasalahan itu, ya. Nah, katakanlah misalnya mungkin solusi dari apa yang tadi dirasakan oleh pemilik warung yang mungkin tidak terlalu besar itu, cuman masalah saya tidak tahu kok berapa keuntungan saya segala macam, maka kita usulkan dengan solusi yang sederhana, misalnya ya sudah Bu, buat catatan aja, setiap orang beli dicatat, ya setiap ibu belanja itu dicatat harganya, nanti ketahuan Bu berapa. Oh iya benar mas gitu ya, nggak perlu kita tawarkan sistem formasi ya. Kalau kita tawarkan sistem formasi itu malah menimbulkan masalah baru karena kondisinya nggak tepat. Ya, kondisinya yang nggak tepat, yang nggak cocok dengan solusi itu. Permasalahannya baru apa ya? Masalah listrik, masalah investasi komputer, masalah investasi server segala macam. Itu kan jadi masalah untuk sebuah toko yang mungkin tidak terlalu besar. Ya. Oke, contoh lain misalnya apa ya? Kita ya intinya permasalahan itu harus kita lihat secara lebih komprehensif. Apakah itu bisa selesaikan dengan sebuah proses penelitian atau tidak perlu ya, karena memang solusinya sudah bisa tergambarkan dengan jelas. Nah, kalau tadi ditanya mana permasalahan yang layak gitu kan ya untuk dijadikan proses penelitian gitu kan ya. Nah, ini beberapa karakteristik ya permasalahan yang bisa diangkat dari proses penelitian ya. Tapi yang jelas mungkin salah satu cirinya selain ini gitu kan ya adalah sini ada juga ya, tidak ambil tidak ada ternyata. Jadi salah satu ciri suatu permasalahan bisa diangkat, salah satunya adalah pada saat justru adanya keraguan dari peneliti, dari kita terkait dengan solusinya. Ya, justru karena ada ada solusi yang kita masih ragu. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai satu topik penelitian, ya. Tapi kalau tidak ada keraguan atas solusi, maka mungkin sudah tidak perlu lagi kita melakukan proses penelitian, gitu kan ya. Ya, contohlah misalnya pada saat kita misalnya tangan kita mungkin terkena luka misalnya gitu kan ya. Ya itu kan masalah, membuat kondisi kita tidak nyaman ya. Nah, karena kita sudah tahu solusinya, kalau tangan kita luka, misalnya dikasih betadine atau dikasih semacam obat gitu kan ya, agar lukanya itu bisa cepat sembuh atau misalnya dibersihkan dan sebagainya, kita sudah tahu, maka kita nggak perlu melakukan penelitian ya, keburu lukanya bocor gitu kan ya, lukanya bermasalah, kalau itu harus nunggu seperti itu. Jadi itu hal kecil lah gitu kan ya. Atau misalnya gini, wah saya punya masalah nih gitu kan ya, saya punya masalah katakanlah di rumah saya ingin 24 jam atau mungkin pada saat saya bekerja ingin memantau kondisi rumah ya. Pengen memantau kondisi rumah gitu kan ya.
maka alternatif solusinya sudah jelas, yaitu misalnya pasang CCTV ya yang bisa diakses melalui handphone. Nah, itu permasalahan yang solusinya sudah jelas, pasang CCTV. Jadi nggak perlu melakukan penelitian. Jadi jangan mengusulkan penelitian pengamanan rumah atau mungkin pemantauan rumah dengan CCTV. Ya orang so what gitu, buat apa gitu, gitu ya. Artinya buat apa melakukan penelitian, karena itu sudah jelas ya, rumah itu kita pengen pantau tapi solusinya pakai CCTV, sudah jelas ya, semua orang tahu lah gitu, itu bisa dilakukan ya. Oke, nah akan menjadi permasalahan kalau begini ya, kalau misalnya satu misalnya CCTV atau jenis CCTV yang mana yang cocok. Nah, itu baru itu problem. Tapi itu bukan di IT ya, itu gambaran yang lain ya, proses penelitian secara umum. Jenis CCTV yang cocok itu apa? Nah, baru itu masalah karena jawabannya tidak bisa langsung tersaji. Harus ada proses kajian, harus ada proses perbandingan dan sebagainya. Dari sisi apa segala macam. Itu satu gitu ya. Permasalahan yang lain ini yang ke arah IT misalnya kaitannya dengan CCTV tadi. Bagaimana saya bisa memberikan respon kalau misalnya terjadi katakanlah pencurian ya, misalnya dari CCTV tadi. Pasang CCTV-nya itu bukan permasalahan yang diangkat, walaupun mungkin masalah awalnya adalah keamanan dan mungkin pemantauan rumah, tapi pada saat kita memasang CCTV itu bukan itu poin utama dari masalahnya ya, tapi poin utamanya adalah tadi misalnya pada saat terjadi misalnya pencurian atau mungkin ada akses yang tidak terjadi kejadian tertentu, bagaimana saya bisa memberikan respon padahal saya nggak di rumah misalnya gitu ya. Oke, misalnya CCTV dihubungkan dengan buzzer atau apa gitu kan ya, itu salah satu alternatifnya gitu kan ya, untuk agar itu bisa dibunyikan pada saat memang terjadi masalah ya. Loh, saya nggak bisa mantau secara terus-menerus kan, saya di luaran kan bekerja segala macam, mungkin ada rapat nggak bisa ngeliatin terus-menerus. Gimana caranya itu biar bisa bikin otomatis? Nah, itu masalah lagi ya, itu problem lagi gitu ya, membuat itu menjadi otomatis ya, pakai image processing misalnya, mendeteksi pergerakan, pada saat ada pergerakan nanti ada buzzer yang bunyi dan sebagainya, atau kalau perlu deteksi wajah ya, kalau itu orangnya merupakan anggota keluarga atau yang kita kenal, maka tentunya tidak perlu bunyi ya. Kalau itu orang yang lain yang tidak dikenal itu maka bunyi dan sebagainya. Metodenya pakai apa, itulah masalah ya. Itu permasalahannya, akan menjadi permasalahan pada saat terjadi tadi ya, solusi yang alternatifnya bisa jadi banyak, masih terjadi keraguan atas alternatif tersebut. Bisa jadi banyak alternatif, bisa jadi satu alternatif tapi kita ragu apakah itu bisa atau tidak ya. Oke, sampai sini dulu ya, silakan kalau ada yang mau mendiskusikan sesuatu. Oh iya, ini ada ya. Ya, saya hentikan berbagi dulu biar saya bisa lihat teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi biar nggak dari saya terus. Izin bertanya Pak Solid. Oke, boleh Mas Sriansa ya. Iya, tadi kan Pak Solid sedikit menjelaskan terkait permasalahan CCTV yang artinya menjelaskan tadi CCTV apa yang akan digunakan atau yang sesuai lah gitu dengan kebutuhan. Nah, pemilihan itu bisa dikategorikan itu bagian dari SPK gak Pak, sistem pemilihan keputusan gitu. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Yaitu salah satunya mungkin ya bisa seperti itu, atau kalau kaitannya dengan kalau dibawa ke arah IT itu ya. Kalau tidak dibawa ke arah IT sebenarnya komparasi
komparasi antara mungkin kebutuhan atau spesifikasi yang kita inginkan dengan ketersediaan di pasar, itu iya bisa juga. Kalau mau mengarah, kalau kita sudah tahu, kan kemarin kita sudah sempat diskusi ya, kalau kita sudah tahu keilmuannya sebenarnya akan banyak sekali solusi yang bisa ditawarkan gitu. Misalnya gini, katakanlah automatic selection gitu, kita pakai misalnya algoritma genetika, kita punya nih ada katakanlah 100 alternatif merek misalnya, ya, dengan spesifikasinya masing-masing. Nggak perlu SPK, kalau SPK kan manual. SPK itu manual, ya pada akhirnya keputusannya itu pasti manual kalau SPK. Ya, karena sistem pendukung keputusan, bukan sistem rekomendasi. Nah, bisa jadi diarahkan bukan ke sistem pendukung keputusan, tapi ke arah rekomendasi. Rekomendasi artinya sistem yang memberikan rekomendasi dari data yang ada, digali, misalnya pakai algoritma genetika untuk membangkitkan solusi yang terbaik, ya, menurut algoritma. Ya, misalnya seperti itu. Ya, itu juga bisa, ya. Sekali lagi kalau memang itu. Tapi jangan mengangkat itu untuk kebutuhan rumahan sampai harus menggunakan algoritma ya. Mungkin permasalahannya bisa jadi cari yang lebih besar, karena di perusahaan yang membutuhkan 100 CCTV. Wah, itu kan kalau salah pilih ya 100 CCTV kan itu bisa menjadi problem atau masalah gitu ya, karena memang harganya kan tidak sedikit ya. Nah, harus dipilih yang tepat. Maka saya punya daftar mungkin 100 merek CCTV gini-gini dengan spesifikasi masing-masing, cemplungin algoritma, misalnya algoritma genetika ya atau algoritma yang lain ya, keluarlah sebuah rekomendasi ya. Oh, ini yang terbaik ini dan sebagainya. Kalau mau pakai jalur SPK ya berarti nanti ya keluarlah sama sebuah rekomendasi, tapi memang keputusan akhirnya adalah di manajemen ya gitu. Oke, siap. Ya. Itu gambaran aja ya. Ya, jadi silakan ya. Itu gambaran aja menemukan suatu permasalahan. Ya pada dasarnya, pada akhirnya itu tadi gitu kan ya. Kita segala permasalahan itu selama kita di situ membuat kita tidak nyaman, itu masalah. Tapi apakah itu bisa diangkat menjadi suatu penelitian atau tidak ya, itu tergantung adakah keraguan atas solusi yang ada. Kalau ada, maka itu perlu penelitian. Ya, itu perlu penelitian. Nah, sekarang perlu penelitian, solusinya apa? Bisa menemukan alternatif solusi tadi yang saya berikan, yang saya contohkan, yaitu pada akhirnya adalah knowledge kita. Pada saat kita nggak ngerti apa itu algoritma genetika, kita nggak ngerti apa itu SPK tadi dicontohkan gitu, atau nggak ngerti apa itu algoritma X, Y dan sebagainya, maka kita nggak akan kepikiran terkait solusi itu kan. Ya, jadi jangan berhenti belajar untuk terkait dengan alternatif solusi. Itulah perlunya kita kuliah atau kita belajar teoritis, ya. Karena pada akhirnya mungkin kita akan menemukan solusi dari teori-teori itu. Ya. Siap, Mas. Ya, siap. Silakan yang lain. Silakan yang lain kalau ada mau mengungkapkan sesuatu. Ya, Pak Sore. Oke, Pak Frizal silakan. Jadi kalau misalnya kita sekarang kan banyak produk ya, banyak software dan juga solusi yang ada ya. Nah itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita bandingkan beberapa. Nah kalau misalnya kita menutupi kekurangan itu dengan kelebihan-kelebihan yang ada itu bisakah sebagai penelitian? Iya, bisa juga tidak. Dalam arti gini, software ya, software. Nah sekarang kalau yang tadi ditanyakan misalnya produk atau software gitu kan, ya, oh ini ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya. Nah kita bisa mengkombinasikan ya, jadi mengkombinasikan software tersebut menjadi
yang kelebihannya diambil, yang kekurangannya ditinggalkan dan sebagainya ya. Itu tentunya akan sangat bisa sekali pada saat memang cocok atau fit dengan permasalahannya yang diangkat ya. Dan juga perlu dilihat juga bagaimana proses kombinasinya itu mungkin yang menjadi kontribusi pokoknya adalah di situ, bagaimana mengkombinasikan kekurangan dan kelebihan tadi ya, menggunakan itu kemudian nanti sehingga tercipta satu solusi yang baru, satu software yang baru kalau itu bicara software. Kalau itu bicara metode, satu metode yang baru ya. Contoh sederhananya ginilah gitu ya. Kita punya, kalau misalnya tadi bicara SPK ya, yang paling sederhana kan, dan teman-teman saya kan kebayang gitu ya. Misalnya metode apa tuh, SAW lah gitu kan ya, simple adaptive rating misalnya gitu kan, SAW ya. Nah, SAW itu kan dia prinsipnya adalah pembobotan ya. Jadi ada bobot, kemudian nanti nilainya itu dikalikan dengan bobot, nanti di ranking mana yang paling tinggi dan sebagainya. Nah, di situ muncul permasalahan ya. Siapa yang menentukan bobot? Ya, bobot itu ditentukan oleh siapa dan berapa bobotnya dari setiap kriteria. Nah, itu bisa kita gabungkan misalnya dengan metode yang lain, AHP misalnya gitu ya, sehingga nanti muncullah satu solusi baru, karena AHP itu mampu menentukan bobot tadi ya. Jadi bisa kita pakai untuk menghitung atau menentukan bobot dari satu kriteria ya, sehingga kita pakai AHP, sehingga metodenya menjadi AHP SAW ya. Nah, itu. Nah, ada satu hal lagi teman-teman gitu kan yang perlu dilakukan ya pada saat kita mau menawarkan satu solusi ya. Satu hal lagi, sudah dilakukan oleh orang lain tidak atau belum ya dalam ranah penelitian. Ya, sudah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya enggak? Atau belum gitu. Sudah atau belum? Kalau misalnya sudah, ya idealnya suatu kegiatan penelitian itu tidak boleh penelitian yang sifatnya mengulang hal yang sama. Ya, mengulang hal yang sama dengan permasalahan yang punya spesifikasi yang sama. Ya, contoh tadi misalnya AHP dengan SAW ya. Kita mengusulkan katakanlah metode AHP SAW untuk satu kasus tertentu misalnya. Ya. Lah kan itu sudah dilakukan oleh orang lain, sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Itu namanya repetisi atau pengulangan satu kegiatan penelitian. Ya. Jadi kalau sudah dilakukan oleh orang lain intinya itu tidak bisa lagi sebenarnya. Terus pertanyaannya gini, kan permasalahannya beda Pak, kasusnya beda Pak. Nah, sekarang kita bisa nggak membuktikan bahwa kasus yang kita angkat berbeda dengan orang lain, berbeda sama atau berbeda itu dari sisi ini ya, sifatnya ada kekhasan nggak gitu, ada kekhususan nggak kasusnya? Ya, kalau tidak ada kekhususan, artinya ya SPK itu kan kriteria ada kriteria, kemudian di situ ada pembobotan dan sebagainya gitu, sehingga nanti ada proses rankingan gitu. Nah sekarang katakanlah kasus yang kita punya adalah misalnya menentukan guru terbaik misalnya gitu ya. Nah kemudian kasus yang penelitian yang sebelumnya dengan metode yang sama misalnya pakai siswa terbaik ya. Nah itu bedanya apa? Secara spesifikasi kasus kan sama ya. Secara spesifik kasus kan sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan antara dua kasus itu sebenarnya. Hanya mungkin kayak semacam tema atau topiknya. Ya, saya analogikan gini. Misalnya kita view-nya dari produsen yang bikin botol. Ya, yang bikin botol gitu kan ya. Nah, sebenarnya ya perusahaan yang bikin botol itu ya antara misalnya sudah ada orang lain atau sudah perusahaan yang lain gitu yang membuat botol gitu ya untuk mengisi bahan atau mengisi air minum lah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pada saat kita membuat botol serupa yang sama-sama bisa diisi dengan air minum itu sama saja sebenarnya. Sama saja repetisi. Kalau itu sama saja dengan perusahaan yang sudah sebelumnya membuat botol minum botol minum ya, dan kita nggak ada spesialnya, maka itu ya sama aja dan kita pasti akan kalah persaingan dalam tanda kutip begitu. Maka pada saat kita mau buat produk
pasti harus ada kelebihan atau kekhususannya. Ya, harus ada kekhususannya tadi. Ya, misalnya, botol saya dibanding botol yang sebelumnya sudah dilakukan. Perusahaan yang membuat botol minum untuk air minum gitu kan sehari-hari itu sudah ada. Ya, nah saya bikin yang katakanlah khusus untuk air yang panas, sehingga panasnya bisa tahan misalnya 30 hari, ekstrimnya begitu. Ya, atau misalnya yang panasnya bisa tahan 1 minggu gitu. Ya, buat apa? Buat para misalnya pendaki gunung atau mungkin yang ke ke kutub misalnya gitu kan ya, yang dia membutuhkan air panas ya. Ya, jadi dia bisa bertahan di suhu yang di lingkungan yang sangat dingin, dia tetap panas, misalnya begitu. Ya, itu karena ada kekhasan, walaupun objeknya sama yaitu air. Ya, dia punya solusi yang khas, solusi yang khusus, kasusnya juga khas, tujuannya spesifik. Ya, bukan sekedar menampung air minum, tapi ada yang spesifik. Gitu ya. Jadi itu gambarnya sih gitu. Jadi selain tadi ya bisa memix matchkan antara masing-masing metode atau software, ya kita harus lihat dulu juga apakah itu sudah dilakukan oleh orang lain atau enggak. Jadi Mas Afrizal atau mungkin teman-teman yang lain. Ya Pak. Silakan kalau ada yang mau ibaratnya membantah atau menyampaikan informasi yang baru juga nggak apa-apa, silakan ya, saya ikut belajar dari kelas ini ya. Jadi saya kira nggak masalah. Ya silakan. Nah, iya ini ya kalau bicara itu penelitian atau bukan ya penelitian ya. Nah, tinggal dilihat sebenarnya bisa ditentukan dan dianalisis secara komprehensif gitu kan ya. Jadi gambarnya gini teman-teman gitu ya. Tadi ada penelitian sebelumnya sudah melakukan dengan metode A, akurasinya sekian ya. Kemudian, nah berarti tujuannya adalah ingin meningkatkan akurasi, gitu kan ya. Nah itu sebenarnya juga masih perlu ditanya, kenapa harus ditingkatkan akurasinya? Gitu kan? Apakah segitu tidak cukup? Nah itu sebenarnya harus kita jawab, ya. Walaupun memang secara umum akurasi lebih tinggi lebih baik ya, tapi kan ada beberapa kasus, ya, ibaratnya yang tidak perlu akurasi tinggi. Nggak perlu akurasi terlalu tinggi, ya. Iya, kayak katakanlah misalnya katakanlah deteksi misalnya kelulusan, kemudian bahkan mungkin deteksi wajah untuk ibaratnya pencarian wajah segala macam, itu mungkin akurasi tinggi nggak terlalu perlu sebenarnya, ya. Tapi harus tahu lah alasannya kenapa harus ditingkatkan akurasinya. Contoh misalnya itu kaitannya dengan dunia kesehatan yang menyangkut keselamatan orang, itu biasanya akurasi butuh tinggi, ya, akurasinya butuh tinggi, ya. Kalau yang sifatnya memang tidak terlalu urgent banget, itu akurasinya misalnya 90 itu sudah termasuk tinggi lah gitu kan ya. Jadi harus dijawab kenapa akurasi harus tingkat. Oke, katakanlah itu ada alasannya. Sekarang yang kedua, ada metode peneliti A menggunakan metode A, akurasinya 90%, ya. Kita menggunakan metode lain, ya, dengan harapan akurasinya meningkat. Tapi ternyata pada saat implementasi akurasinya lebih rendah, ya. Oke, kita kupas dulu, ya. Menggunakan metode yang lain itu alasannya kenapa? Ya, kenapa harus menggunakan metode yang lain? Ya, apa yang membuat kita punya motivasi atau kita punya dugaan bahwa metode yang lain itu lebih baik dari metode yang ada? Ya. Itu
Harus jawab juga, ya. Lupa semua kok harus jawab, ya iya ini S2 kok. S2 kan harus bisa menjawab why-nya, kenapanya, kan gitu pada akhirnya. Nah, cara menjawabnya itu bagaimana? Cara menjawabnya itu ya salah satunya bisa dengan studi literatur. Ya, studi literatur. Ya, contoh lah misalnya, ya, metode A itu, wah itu metode itu sudah cukup lama ya, tapi akurasinya 90% tadi gitu kan ya. Oke, ternyata ini lagi ada metode baru nih ya, yang bisa dipakai untuk kasus serupa tapi belum pernah diuji cobakan. Ya. Dan setelah dilakukan studi literatur, metode barunya ini dipakai untuk kasus-kasus yang lain, bagus. Akurasinya bagus. Akurasinya tinggi. Wah, saya cobalah untuk akurasi ini. Ya, tapi itu tadi ya, studi literatur tentu dilakukan secara ilmiah juga, artinya ibaratnya dikata-katain lah, kita review benar-benar gitu, ini bahwa oh ini sudah dipakai di penelitian A, B, C, akurasinya sekian dan itu cukup bagus ya, tapi belum pernah dilakukan untuk kasus yang ini gitu kan ya, dan ini berpotensi untuk bisa meningkatkan katakanlah akurasi untuk yang tadi misalnya. Nah, oke. Kalau itu sudah ada alasannya menjawab itu dengan cara yang lain adalah melakukan preliminary research ya, jadi melakukan uji coba ya dengan data yang sama atau dengan data yang ada, itu kira-kira metode yang mau kita tawarkan ini seberapa baik gitu kan ya, itu juga bisa gitu kan ya. Nah kemudian ternyata setelah diimplementasi ya, setelah dilakukan proses penelitian ya, kita sudah menjawab tuh why-nya tadi ya, ternyata metode yang B yang baru tadi tidak lebih baik dari yang A ya, maka perlu atau yang mungkin apakah itu bisa dianggap sebagai satu penelitian? Jawabannya sangat bisa ya, jadi nggak masalah. Jadi setiap penelitian itu tidak harus berhasil baik, berhasil positif, tapi penelitian itu harus tuntas, iya. Tapi penelitian tidak harus berdampak, artinya berhasil secara baik, ya. Apakah ada contohnya Pak? Gitu, banyak sekali. Saya juga pernah mengalami. Mahasiswa tesis juga. Jadi dengan ya tadi sudah melakukan kalau nggak salah dulu ini kompresi lah, urusan kompresi ya, jadi dia mencoba memodifikasi satu algoritma kompresi tertentu ya, dengan asumsi dan juga studi literatur yang sudah dilakukan, ini potensi ini ada nih yang bisa ditingkatkan nih, algoritma dimodifikasi, dilakukan perubahan ya, ini bukan metode baru yang diusulkan tapi modifikasi. Nah ternyata setelah hasil modifikasi, setelah diuji, tidak lebih baik dari yang aslinya ya, tidak lebih baik, tapi itu kan sudah dilakukan dan sudah dilakukan kajian-kajian yang menurut teoritis benar, tapi ternyata implementasinya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya pada akhirnya memang akurasinya atau tingkat kompresinya menurun, nggak apa-apa, dilaporkan ke sidang ya, dalam skala tesis sidang lulus gitu kan ya. Saya waktu itu ingin semacam pembuktian. Benar nggak sih suatu kegiatan penelitian itu pada saat itu berhasil secara buruk ya, tidak baik, apakah itu memang suatu kegiatan penelitian yang layak atau tidak? Oke, dalam kaitannya dengan misalnya tesis, itu kan internal aja, bisa aja dosennya kebetulan lagi baik kemudian lulusin gitu, bisa jadi kan ya. Oke, saya publikasikan, saya coba masukin ke jurnal terakreditasi langsung waktu itu, maksudnya dulu kan belum ada terakreditasi Sinta ya, dulu adanya akreditasi Dikti ABC gitu kan ya, dan itu yang terakreditasi sangat terbatas sekali. Jurnal nggak main-main, saya langsung masukin ke jurnal UGM terakreditasi sekarang Sinta 2 ya. Awalnya saya ragu ya, tapi pada akhirnya sih alhamdulillahnya kok masuk ya, dan nggak ada yang reviewer nggak mempermasalahkan terkait dengan hasil itu. Yang dia permasalahan adalah ya tadi interpretasi dari hasil itu, pembahasannya bagaimana, kenapa itu bisa lebih kecil ya, dan sebagainya. Oke, setelah itu saya mikir ya betul juga ya, orang yang salah melakukan penelitian itu juga ada manfaatnya.
Seperti halnya pada saat kita katakanlah nyasar, ya, nyasar kita mau menuju ke satu tempat kemudian nyasar, ya, idealnya itu ada manfaatnya buat kita, ya, secara pribadi, ya. Kalau kita ceritakan ke orang lain juga akan bermanfaat buat orang lain. Artinya secara kebermanfaatan itu ada. Yaitu apa? Nggak apa namanya? Biar orang lain nggak melewati atau nggak menemui jalan yang sama, ya. Jadi tidak menempuh jalan yang sama. Ya, nggak sama-sama nyasar lah gitu ya. Misalnya gini, kita mau ke Blok M gitu ya, kita kita cari alternatif jalur ke sini ternyata nyasar. Kita ceritakan ke orang lain, oh ya berarti itu manfaat buat orang lain adalah jangan lewat situ, karena kalau lewat situ akan nyasar gitu ya. Itu kuncinya, intinya seperti itu ya, termasuk penelitian tadi ya, jangan menggunakan metode ini karena kalau pakai metode ini itu akan nyasar tadi ya, nggak terlalu baik ya. Jadi itu satu bukti nyata bahwa penelitian memang tidak harus berhasil secara positif, secara kontribusi, tapi memang harus dilakukan dengan tuntas gitu ya Mas Zainudin ya. Sama-sama. Silakan kalau ada lagi. Ya Pak, Jenar Pak. Ya boleh Mas Jenar. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk memperkuat metode yang saya pilih itu kan kemarin saya coba membuat paper sederhana gitu Pak. Jadi membandingkan satu kumpulan dataset, jumlahnya sih 20.000 data gitu. Saya uji menggunakan 2 metode tanpa ada perubahan data sama sekali. Saya menggunakan 2 metode dan hasilnya satu metode itu bisa muncul datanya, sedangkan satu metodenya itu dia error karena kemungkinan kalau menggunakan metode yang baru, yang satunya itu dia harus melewati transformasi data gitu Pak. Sehingga dari riset awal saya ini bahwa saya memutuskan untuk menggunakan satu metode itu karena memang satu metode yang awal itu berhasil memunculkan data dan sebagainya, klasternya terbentuk, sedangkan yang satu lagi error. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah ini Pak istilahnya bahwa langkahnya benar bahwa saya menggunakan metode ini karena memang tanpa transformasi datanya muncul gitu, grafisnya berhasil gitu. Tapi kalau saya menggunakan metode yang satunya tanpa transformasi itu error karena tidak berhasil memunculkan data gitu. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke Mas Jenar ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini sering terjadi dan saya kira menarik untuk dibahas juga ya. Jadi satu kondisi di mana kita memperbandingkan 2 metode, yang satu berhasil, yang satu gagal lah ibaratnya. Gitu kan ya. Nah, hati-hati juga ya teman-teman gitu kan ya. Saya analogikan gini, kita memperbandingkan katakanlah kita memperbandingkan antara dua device elektronik lah gitu kan ya, katakanlah laptop lah gitu misalnya gitu kan ya, laptop gitu kan ya, kita memperbandingkan dua laptop gitu kan, mana yang lebih baik gitu kan ya. Oke, satu laptop yang pertama dicolok ke ini nggak usah lihat performa lah gitu kan ya, ini masalah kompatibilitas gitu kan ya, dicolok ke listrik misalnya, colokannya pas gitu kan ya, langsung dicolok langsung jalan, kita bisa nyalain. Ya, laptop kedua ya ternyata colokannya tidak sesuai dengan standar Indonesia, katakanlah pakai colokan 3. Kan ada tuh ya laptop yang ininya ujung chargernya misalnya itu colokannya 3 ya. Oke, kita colok ya di listrik kita, kok nggak pas gitu. Ya, apakah bisa langsung disimpulkan
bahwa laptop yang pertama lebih baik dibanding laptop yang kedua. Karena laptop yang pertama bisa langsung jalan, laptop yang kedua tidak bisa langsung jalan. Mas Jenar kira-kira bantu jawab? Berarti memang harus ada sebuah langkah lagi ya Pak ya. Iya, supaya datanya itu atau misalnya variabel yang diuji itu bisa cocok kepada kedua metode tersebut ya. Oke. Ya, saya kan bawa ke arah yang tadi ya. Jadi ininya tadi gitu kan ya, gara-gara konversi colokan tadi itu kita sudah bisa menjudge atau bisa menyimpulkan bahwa komputer itu mana yang lebih baik, itu kan terlalu dini. Ya, terlalu dini menyimpulkan. Ya, terlalu dini menyimpulkan. Maka ya mau tidak mau ya, pada saat kita mau mengkomparasi 2 atau 3 algoritma ya, maka ya tentu kita harus memenuhi ibaratnya data itu harus kompatibel untuk seluruh algoritma itu. Ya, atau pakai konverter tadi. Dalam kasus kaitannya dengan laptop tadi kan kita juga cukup menambahkan konverter kan. Dan menambahkan konverter agar laptop itu juga sama-sama bisa jalan. Ya. Dan itu kan bukan esensi kita konverter itu sebenarnya. Esensi kita adalah performa dari komputernya. Performa dari laptopnya. Tadi esensi kita adalah performa dari algoritmnya. Ya, bukan masalah kompatibilitas dengan data. Ya. Nah, tapi boleh itu nanti dibahas misalnya menjadi kesimpulan tambahan lah gitu nih, bahwa analis tambahan bahwa ini metode ini katakanlah misalnya ternyata metode yang B tadi lebih bagus ya, metode ini lebih bagus tapi harus diperlukan tahapan preprocessing misalnya, dengan preprocessingnya adalah ini. Nah, dan kadang preprocessingnya itu kan sederhana, cuma mengubah misalnya dari tipe data numerik menjadi tipe data ordinal atau tipe data kategorikal misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang sederhana gitu ya, yang itu ya tadi tinggal nambahin colokan aja ya. Maka mau tidak mau pemahaman terhadap solusi dengan algoritma itu harus kita tingkatkan ya, sehingga kita tahu ya algoritma itu mintanya apa. Kayak misalnya kita memperbandingkan algoritma naive Bayes dengan KNN ya, itu kan sebenarnya dua algoritma yang boleh dibilang meminta inputan yang bisa jadi berbeda. Meminta inputan yang bisa jadi berbeda. Nah, yang perlu hati-hati adalah ya, jangan memperbandingkan antara laptop dengan handphone. Ya, itu sering terjadi ya, mencoba mengusulkan solusi handphone ya untuk lingkungan yang memang sebenarnya adalah laptop gitu kan. Ya, itu kan tidak apple to apple perbandingannya. Tidak apple to apple. Contohnya apa ya? Ya itu tadi kita mau memperbandingkan antara algoritma KNN dengan Cummins. Iya, nggak apple to apple gitu ya, nggak apple to apple karena memang secara tujuannya berbeda algoritmanya. Jadi itu ya Mas Jenar, jadi mungkin perlu diolah lagi atau dicari kalau mau memperbandingkan dengan apple to apple tadi, ya lebih baik data setnya bisa dicari yang kompatibel untuk keduanya. Ya, gitu sih kurang lebih. Ya, baik Pak, karena kan sebenarnya kemarin tuh gini, ini tuh sebenarnya nanti ke depan akan saya apa istilahnya diterapkan di bisnis di lembaga kami gitu Pak. Maksudnya kadang-kadang itu kan manajemen minta misalnya besok pagi mau rapat, tapi hari ini itu sudah minta tolong dong bikinin data gitu Pak. Sehingga dibutuhkan satu kecepatan dalam proses pembuatan report itu gitu. Kalau misalnya ini saya terapkan dengan satu langkah, misalnya ambil dataset langsung diolah di satu metode akhirnya muncul, itu kan lebih baik, lebih cepat daripada misalnya dari dataset harus ditransformasi dulu. Itu kan ada dua langkah. Jadi saya lagi mencari mana metode yang bisa mendukung di bisnis di lembaga kami untuk mempercepat mendapatkan gambaran informasi gitu Pak. Jadi ternyata kalau ini bisa lebih cepat, kalau yang ini harus ditransformasi
sehingga muncul jadi perbandingannya 1-2 langkah, sehingga saya memutuskan kayaknya sih kalau untuk di kantor kayaknya cocoknya yang satu nih, karena tanpa harus transformasi ini sudah muncul datanya gitu Pak. Kira-kira gimana itu Pak? Oke, iya ya gini, apa namanya, itu kan masih memunculkan keraguan lagi gitu ya. Dalam arti seberapa cepat sih yang diinginkan ya, masih bisa ditolerir enggak? Dalam arti kalau menambahkan 1 langkah lagi itu ternyata apa namanya, perbedaannya cuman 1 menit kata, atau ya 1 menit lah dibanding yang sebelumnya, tapi hasilnya lebih baik. Ayo ya, lebih milih yang mana? Karena kan itu masih asumsi bahwa 3 langkah itu lebih lambat dibanding 2 langkah. Kan bisa jadi tidak apa namanya, itu masih meragukan gitu ya. Itu kesimpulan yang terlalu dini juga gitu ya, bahwa 3 langkah itu pasti lebih lambat dibanding 2 langkah. Gitu ya. Jangan-jangan yang membuat lambat bukan langkah awalnya tadi. Bisa jadi di algoritmanya. Ayo, di algoritmanya itu apakah si B itu lebih lambat dibanding si A? Kan harus dilihat. Jadi mau tidak mau memang harus diuji, Pak. Mau tidak mau harus diuji ya, yang ibaratnya komprehensif sampai. Kalau memang tujuan kita adalah menyajikan reporting atau sesuatu atau hasil analisis atau report yang cepat ya, dan itu parameter waktu itu penting, ya sudah, lakukan pengujian dari awal sampai akhir. Ya, itu seberapa cepat dari masing-masing metode, nggak peduli itu langkahnya ada 5 langkah, yang 1 7 langkah, yang 1 9 langkah dan sebagainya, nggak apa-apa. Jangan-jangan yang 9 langkah tadi itu malah lebih cepat, bisa jadi ya. Kan ini kan analoginya sama kayak ini Pak, gitu ya, orang berjalan atau berlari gitu kan ya, bisa jadi ya, anak kecil itu 10 langkah ya, itu kan bisa jadi apa namanya, lebih dekat lah gitu kan ya pencapaiannya dibanding orang dewasa, apalagi bule misalnya yang kakinya panjang, ya cuma 5 langkah gitu. Ya jadi ya tadi ya, metode itu kan bisa punya kekhasannya masing-masing ya, dalam arti kecuali memperbandingkan gini, kalau mau memperbandingkan efek dari tahapan preprocessing itu ya tentunya harus pakai metode yang sama. Metode yang sama pakai preprocessing, metode yang sama tidak pakai preprocessing. Nah, itu baru itu bisa disimpulkan bahwa pakai preprocessing dengan tidak pakai preprocessing pasti lebih lama yang pakai preprocessing, misalnya begitu. Ya. Tapi pencapaiannya atau keberhasilannya kan tidak diukur dari kecepatan juga toh, tapi juga dari hasilnya, kualitas hasilnya. Itu gambarannya Mas Jenar ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya baik, terima kasih Pak. Nanti saya juga penasaran juga, ini kenapa kok datanya nggak muncul dengan sama-sama dengan metode clustering, tetapi kok yang ini muncul, yang satu enggak gitu. Mau saya ini baru awal sih, mau saya lanjutkan lagi untuk saya coba transformasi, satu transformasi satunya enggak, lalu nanti kalau di sama-sama transformasi hasilnya seperti apa gitu, supaya nanti hasilnya juga jelas gitu kalau nanti menjadi metode yang tepat itu memang valid datanya gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama, setuju. Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit ya. Tadi sebenarnya Pak, esensinya sih sebenarnya sudah ketangkep lah gitu kan ya, mengenai apa itu permasalahan ya. Nah, untuk mendapatkan permasalahan itu juga tentunya apa namanya ya, bisa banyak ya dari diskusi dan sebagainya, dari cerita-cerita seperti ini gitu ya, dari ngelihat sekelilingnya ya, pengamatan, observasi langsung, atau dari baca-baca ya. Intinya manfaatkan panca indera itu seoptimal mungkin untuk menemukan masalah tadi ya, dan saya kira bisa dari mana saja gitu permasalahan itu muncul. Oke, kemudian apa ya? Oke, sumber masalah saya kira silakan bisa dibaca lebih ini lagi ya. Oke.
Ya, saya kira tidak ada apa namanya mungkin poin yang terlalu krusial untuk saya tambahkan penjelasannya. Ya, teman-teman bisa melihat video dan juga mungkin bisa menyimak ya materi lebih lanjut gitu kan ya. Nah, mungkin saya akan coba berikan beberapa contoh kali ya. Contoh paling gampang mungkin dalam kaitannya dengan kita lihat yang publikasi penelitian aja deh gitu ya. Saya coba cari publikasi penelitian. Ya, sebentar. Saya coba ya. Mungkin ini ada beberapa saya mereview beberapa conference ya, baik yang internasional atau mungkin jurnal juga gitu ya. Kita lihat beberapa contoh ya, dan kita coba evaluasi apakah permasalahannya itu sudah cukup baik atau belum ya. Misalnya ini dari saya buka secara random atau acak aja deh. Ya, mudah-mudahan masih terlihat ya. Iya Pak, terlihat Pak. Oke, masih ya. Ya, terlepas dari bahasanya, ini paper ini saya nilai buruk sekali dari sisi bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi oke lah gitu ya, kita nggak ngelihat itu, tapi kita coba lihat dari abstrak aja ya. The making of documentary video for nostalgic music program Memory Melody on television of Republik Indonesia. Jadi ini kayaknya tidak terlalu kaitannya dengan IT ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Coba dibaca bagian abstrak, mudah-mudahan masih terlihat, bisa dibaca. Nah, saya agak gede ya. Nah, kira-kira permasalahannya ketemu nggak? Ada nggak permasalahannya diungkapkan di abstrak aja deh? Permasalahannya ada. Silakan bisa langsung bersuara saja karena saya nggak lihat teman-teman. Silakan, ada yang mau berpendapat, masalahnya apa? Kalau dilihat dari abstraknya itu yang disebutkan peneliti hanya bahwa musik melodi memori itu tidak dikenal luas oleh para pemirsa begitu Pak. Oke, ya itu mungkin menjadi problem ya, karena memang satu program itu kan harusnya bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu kan ya. Ya bisa itu diangkat, tapi memang kurang tajam dan kurang faktual ya. Seberapa tidak dikenalkah itu? Ya itu mungkin harus ada ukurannya ya, misalnya berdasarkan apa gitu kan ya. Ini kalau teman-teman baca yang keseluruhan sebenarnya itu nggak ada, saya nggak menemukan itu. Jadi ini hanya asumsi. Nah ini hati-hati ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang kadang hanya asumsi dari kita peneliti, ya. Maka harus didukung oleh data yang sifatnya faktual. Ya, kalau kita mau mengatakan bahwa satu program ini buruk, ya, maka harus ada data yang mendukung itu, gitu ya. Misalnya katakanlah dari sisi rating misalnya, gitu ya, harus ada nih kalau misalnya kaitannya dengan ini ya, ratingnya itu menurun misalnya, atau ratingnya tidak terlalu baik ya, atau dari sisi saya nggak tahu ya kalau di TV ada statistik berapa banyak yang nonton dan sebagainya, itu ada apa tidak ya. Jadi harus ada didukung oleh fakta, sehingga tidak terkesan ini adalah kesimpulan pribadi peneliti. Ya, itu gitu kan ya.
Nah, seharusnya kalau di sini kan apa namanya, kita belum bicara apa namanya metodologi segala macam ya. Sepertinya ini juga solusinya tidak tepat dan tidak terlalu. Ini sebenarnya seminar IT, tapi komentar saya pada saat review adalah ini tidak sesuai dengan apa namanya IT, karena ini bukan IT, ini lebih ke arah broadcasting atau komunikasi gitu kan ya. Oke, kita tinggalkan ini. Tapi masalahnya sudah ada, hanya memang kurang tajam, ya, kurang faktual itu tadi ya. Oke, saya coba yang lain. Nah, sekarang yang bahasa Indonesia aja deh. Saya coba yang bahasa Indonesia. Oke, sebentar, mana yang bisa dibuka? Nah, ini mau yang IT ini bolehlah. Oh, prediksi, oh nggak usah. Yang lebih, oh ini sama ya. Oke, kita cari yang agak IT-nya agak ini ya. Ada satu lagi. Ya, malah ini. Oke, kita lihat ini ya. Judulnya adalah otomatisasi pembangkitan pertanyaan untuk bahasa Indonesia Systematic Library. Oke. Oke, kalau review itu sebenarnya agak susah gitu kita apa namanya untuk menjadikan contoh itu permasalahan ya. Saya cari yang lain deh. Jangan yang review. Oke, ini deh. Ini judulnya apa tadi? Transformasi pendidikan melalui digitalisasi supervisi pendidikan. Juga bukan IT. Kenapa yang kebuka itu yang bukan IT ya? Gak jauh lah. Nah, Random Forest. Nah, pas nih. Oke, silakan coba dibaca ya teman-teman ya. Ini saya. Permasalahannya apa? Nah, coba dibaca sebenarnya. Oh, bukan. Ya, Pak. Kirain sih. Udah semuanya udah. Udah ya. Ini udah. Ini enggak. Oh, ini Udah diisi. udah. Gimana permasalahannya? Oke. Mungkin apa namanya permasalahan yang menjadi latar belakang pembahasannya adalah bahwa penerima program bantuan raskin belum tepat sasaran begitu mungkin Pak. Oke. Ya. Baik, itu salah satunya ya. Walaupun di sini kelihatannya tidak diungkapkan secara eksplisit
ya kan? Permasalahan ketidak tepat sasarannya itu apa gitu. Dan ini sebenarnya juga salah satu komentar saya itu gitu, ini bahwa permasalahan ini nggak secara tajam untuk bisa ini hanya tujuannya gitu, hanya tujuan kemiskinan, oke ini pengantar saja gitu, hanya tujuan penelitian ini menemukan akurasi tertinggi antara algoritma klasifikasi prediktif yang diusulkan. Jadi intinya sebenarnya permasalahan ini sebenarnya adalah harusnya mengangkat mengenai perbandingan atau akurasi tertinggi ini gitu ya. Kenapa perlu dilakukan komparasi gitu ya. Kenapa lakukan komparasi algoritma? Karena di sini kan dia mengkomparasi antara SVM, naive Bayes, random forest gitu kan ya. Nah, kenapa harus komparasi? Kenapa harus dicari akurasi yang tertinggi? Kenapa nggak mengimplementasikan ibaratnya satu algoritma saja gitu kan ya? Dan apa yang spesial dari si dataset si Raskin ini gitu kan ya? Nah, saya setuju tadi apa yang diungkapkan bahwa harusnya diangkat permasalahan yang ini sebenarnya permasalahan sifatnya aplikatif ya, bukan kontribusinya harusnya bukan di komparasi ya. Adalah ini kontribusinya adalah bagaimana si bantuan Raskin itu menjadi tepat sasaran tadi, betul gitu, tepat sasaran, harus ke orang yang berhak dan juga tidak berhak ya. Oke, jadi sudut pandang kita dalam mengungkapkan permasalahan di satu publikasi pun juga tentunya harus hati-hati gitu kan ya, harus sesuai jelas gitu kan, dengan jelas diungkapkan dengan jelas sehingga pembaca akan memahami bahwa oh iya benar di sini ada permasalahan dan ini yang akan diselesaikan, dan nanti harusnya dibahas di akhir ya teman-teman. Jadi pada saat misalnya di awal kita bilang bahwa tidak tepat sasaran misalnya, maka di akhir ya itu harus ada jawaban atas itu ya, jawaban atas itu bahwa oh ya metode ini ternyata bisa membantu untuk memberikan rekomendasi penerima bantuan Raskin ini secara lebih tepat ya, karena berbasis pada data dan sebagainya dengan akurasi sekian. Oke, itu kurang lebih teman-teman ya contoh, beberapa contoh yang terkait dengan ini ya, permasalahan penelitian dalam sebuah publikasi penelitian ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti kalau misalnya yang kayak tadi contohnya untuk yang penerima bantuan itu, berarti lebih baik dia di abstraknya dijabarkan masalahnya, detail masalahnya, atau udah sepotong paling tidak ada gambaran sedikit permasalahannya, baru nanti di akhir di detailin lagi masalahnya tuh Bang. Iya betul sekali. Jadi biasanya di abstrak itu langsung to the point ya. Jadi misalnya katakanlah kalau dalam kaitannya dengan Raskin tadi gitu ya, kalau kita mau mengangkat permasalahan utamanya adalah penerima bantuan yang tidak tepat sasaran ya, maka ya sudah kita katakan aja bahwa selama ini penerima bantuan Raskin banyak yang tidak tepat sasaran, terbukti misalnya pada misalnya kelurahan A atau mungkin pada kecamatan B segala macam terjadi misalnya protes oleh warga yang sekian banyak tidak menerima bantuan padahal secara data dia berhak dan sebagainya gitu ya. Misalnya seperti itu jauh lebih ya 1 atau 2 kalimat ya. Nah nanti detail datanya misalnya mau menampilkan grafik, mau menampilkan data yang lebih ini, maka bisa dilakukan di bagian pendahuluan ya. Gitu. Abstrak itu kalau dalam publikasi ya ini biasanya kan terbatas ya. Nah maka kita harus to the point, jangan bertele-tele. Ya, apalagi menampilkan pengertian ya, data mining adalah bla bla, atau misalnya saat ini Indonesia memiliki itu terlalu jauh ya.
Bahkan kalau di luar negeri itu atau yang internasional seringkali langsung to the point. This research atau this studies gitu kan ya, propose apa gitu kan ya, karena apa gitu kan ya, atau permasalahan terkait, nah jadi langsung to the point. Misalnya kita mau melakukan komparasi, maka katakanlah misalnya metode yang untuk menyelesaikan permasalahan A itu saat ini belum ada metode yang terbaik gitu kan ya, atau belum ada literatur yang katakanlah menyatakan metode yang terbaik untuk permasalahan A, maka saya di penelitian ini melakukan komparasi. Oke. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan nanti boleh bersuara langsung ya. Sambil menunggu itu saya akan mencoba seperti tadi rencana saya akan bikin kelompok ya. Biar ya silakan sambil ya Mas Oli boleh. Mau nanya, jadi tadi kan kita harus melihat literaturnya apakah sudah ada di internet atau enggak. Nah, adakah tools yang kita pakai untuk mencari atau kita bisa upload sesuatu, dia bisa verifikasi apakah penelitian kita ini metode ini sudah ada di penelitian lain atau enggak, atau cukup dengan Google aja? Iya kalau apa namanya sebenarnya gini, agak susah ya, nggak ada tools yang benar-benar powerful untuk ya, atau yang punya keluaran bahwa ini mirip atau mungkin katakanlah sudah artinya kita nggak bisa ya mengharapkan satu tools kita masukin tools nanti akan ketemu luaran sudah ada gitu atau belum ada gitu, nggak ya seperti itu ya. Kalau hemat saya paling yang ada tools adalah untuk similaritas itu ada ya, bisa pakai banyak lah, kita ada Turnitin dan sebagainya ya. Nah hanya memang itu tidak ini apa namanya, tentunya hanya melihat similaritas, nggak melihat secara esensi ya, dia juga tidak bisa mendeteksi lintas bahasa. Nah, cara terbaik menurut saya mau tidak mau adalah memang kita yang melakukan studi literatur secara bukan ya manual lah gitu, dalam arti kita baca gitu kan ya. Nah, situsnya banyak gitu kan, bisa kalau awalan bisa dari Google Scholar lah gitu kan ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat proses mencari ya teman-teman ya, proses mencari. Contoh lah misalnya, ini saya share ya saudara ya, saya share. Ini yang sering kurang tepat ya, proses melakukan pencarian terhadap sesuatu penelitian gitu kan ya. Sholat ya. Katakanlah kita tadi ya, kasusnya tadi misalnya kita mau menyelesaikan permasalahan tadi Raskin misalnya ya, pemberian bantuan Raskin gitu kan ya. Oke, dengan metode katakanlah kita incar metode random press misalnya gitu. Nah, kira-kira searchingnya apa? Searchingnya apa kira-kira? Keywordnya apa? Saya ingin tahu, sudah ada belum ya penelitian sebelumnya? Searchingnya apa? Oke. Jadi ini yang sering dilakukan gini ya, misalnya penerima bantuan Raskin random forest misalnya. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang mau kita spesifik, kita sudah tahu ya tujuan kita, mau metode ini dan kita pengen tahu
apakah itu sudah ada atau belum? Sebenarnya simpel sekali ya. Ya kita ibaratnya judulnya kita tempelin, tapi tentunya kita harus di otak-atik. Jadi nggak bisa serta-merta judulnya di sini nggak ada yang persis. Oh berarti nggak ada, belum tentu ya. Ternyata sudah ada. Ya, ternyata sudah ada di sini ya. Bahwa penerima bantuan Raskin Random Forest gitu kan ya, ini sudah ada orang melakukan. Oh berarti sudah ada. Nah, kemudian dilihat kalau memang kita mau dilihat penelitian sebelumnya itu punya kekurangan enggak, artinya perbedaan dengan kita atau tidak gitu kan ya, ada yang spesifik enggak gitu kan ya. Kalau misalnya itu ternyata secara umum itu sama saja, hanya berbeda lokasi, berbeda provinsi, berbeda daerah misalnya, maka ya tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa ini sudah ada ya. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh tools ya, karena itu kaitannya dengan membaca atau memeriksa gitu dan satu paper gitu, ini maknanya atau mungkin isiannya seperti apa, itu kan nggak bisa pakai tools ya. Ya toolsnya ya Google itu atau mungkin mesin pencari gitu kan ya. Itu nah, tapi pada saat misalnya kita mau mencari alternatif metode atau kita mau mencari solusi, ya, kita mau mencari solusi atau kita mau mencari apakah orang yang bahas penerima bantuan Raskin itu sudah ada atau belum, ya, maka random forest-nya jangan disertakan ya teman-teman, ya, agar kita bisa tahu orang pakai apa. Ya, ini ternyata ada banyak ya pakai weighted product, ini masuk ke dalam SPK, pakai Topsys ya, pakai SAW sudah ada, ini pakai Smarter ya, ini pakai WP ya, ini pakai Topsys ya, ini pakai Random Forest tadi atau SVM, ini pakai AHP ya dan sebagainya ya. Nah ini untuk melihat bahwa yang orang sudah lakukan itu apa saja. Ya, itu jangan munculkan metodenya dikeluarkan dari pencarian. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya apa yang kita lakukan itu nanti sama nggak dengan yang ini? Nah nanti harus dibaca ya apakah sama atau tidak. Oke, semoga bisa menjawab. Silakan kalau ada. Sambil saya proses untuk membuat grup ya. Untuk boleh. Ya pasti semua ada keterbatasan ya. Dulu saya pakai Unicheck, kemudian plagiarism.net itu juga bisa dipakai ya. Nah pertanyaannya buat apa sih tujuannya? Oke. Ya kalau misalnya dalam lingkup tesis atau dalam lingkup publikasi, kamu bisa minta tolong dosen pembimbing masing-masing atau kaprodi. Ya, untuk bisa mengecekkan pakai Turnitin, karena kita punya akun Turnitin tapi hanya dipegang oleh prodi, kaprodi dan prodi dan jajarannya lah gitu kan ya. Jadi nggak dibagikan ke mahasiswa. Ya, maka silakan bisa minta itu gitu ya. Tapi kalau dalam kaitannya dengan publikasi di luar itu gitu kan ya mungkin bisa pakai tools yang gratisan tadi lah gitu kan ya. Tapi biasanya ada keterbatasan, misalnya jumlah kata dan sebagainya. Biasanya sih ada. Oke, gitu ya. Jadi ya esensinya sih gini teman-teman gitu ya. Untuk menghindari plagiarisme itu gampang ya. Yaitu apa? Tulis sendiri, hindari copy paste, udah. Kan kadang kesamaan dari teks atau kata itu kan karena kita terlalu banyak yang kita copy paste ya, mudahnya begitu gitu ya. Jadi bahkan saya cukup pede lah bisa nulis, misalnya kita pasti cukup pede lah misalnya kita tulis sendiri ya dengan bahasa kita, kemudian kita cek dengan plagiarisme pasti rendah karena bahasanya bahasa kita, walaupun esensinya sama
Ya walaupun esensinya ngatain sesuatu yang sama, tapi kalau bahasanya bahasa kita pasti ininya rendah. Ya, kecuali kalau kita ya tadi ya copy paste atau kita melihat orang lain kita saya nggak copy paste Pak, saya ngelihat buku, saya tulis ulang gitu. Iya sama aja. Sama aja. Ya. Jadi lakukan penulisan itu dengan bahasa teman-teman masing-masing, bahasa kita saja ya. Jadi nggak usah copy paste, maka itu plagiarismenya pasti akan rendah. Oke, silakan. Oke, kelompok A, B, C, D sampai G ya. Nah, masing-masing 3 orang. Saya submit. Nah, oke, sudah terlihat semua. Silakan bisa dilihat di e-learning-nya masing-masing. Anggota kelompoknya masing-masing seperti apa. Ya. Nggak ada protes, jadi silakan koordinasikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya sekalian mungkin bisa saling mengenal satu dengan yang lain ya. Oke, itu terkait dengan pembuatan kelompok. Oke, selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan nanti bisa mendalami atau memperdalam materi yang ada ya, di pertemuan 1 maupun 2 ya. Ada videonya juga. Kemudian nanti kalau kira-kira sudah siap bisa mengerjakan kuis pertemuan kedua. Cakupan materinya sekalian mungkin ada beberapa soal dari pertemuan 1 yang muncul lagi gitu. Nah, jadi silakan bisa diperdalam lagi karena kemarin sepertinya masih banyak yang belum mempelajari itu. Jadi ini soalnya cuman ada berapa ya, 20 menit, berarti soalnya cuman ada 10 ya. Jadi soalnya cuman ada 10, silakan bisa dikerjakan nanti ya. Baik, jangan lupa nanti isi presensi dan juga umpan balik ya. Kita sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita akan gunakan waktu lebih efektif, lebih banyak untuk banyak berdiskusi terkait dengan proposal penelitian atau proposal tesis teman-teman semua. Nanti akan saya buatkan listnya, saya akan tunjuk secara random ya untuk teman-teman bisa mengungkapkan kira-kira planningnya seperti apa, progresnya seperti apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini ya, mudah-mudahan terutama untuk sesi Vicon ya, kuliah masih berlangsung, silakan bisa mengerjakan kuis dan mungkin pendalaman. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan lewat grup ya. Oh ya, satu lagi, grup yang tadi, kelompok yang tadi ya, kelompok-kelompokan teman-teman itu, langkah pertama adalah silahkan tentukan satu topik yang teman-teman interest, yang teman-teman tertarik untuk nanti dibuatkan atau mungkin digali informasinya ya. Kita akan intinya grup itu tugasnya adalah satu grup itu ya, itu membuat paper review ya. Nah, kita kira-kira review terkait dengan apa ya. Ya, silakan mungkin didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah mau membahas mengenai atau mungkin topik dari review atau paper reviewnya seperti apa? Topiknya dulu ya. Topik besarnya apa ya. Nah, nanti kita diskusikan secara bertahap tentunya di periode-periode berikutnya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana melakukan review, bagaimana menemukan paper. Tadi sudah sempat saya demokan ya, tapi nanti akan kita ulang lagi bagaimana menemukan paper-paper yang relevan ya dengan topik yang kita sudah tentukan. Tapi 3 orang tadi silakan diskusi. Walaupun mungkin interestnya masing-masing, tapi disepakati saja salah satu saja. Ya, karena ini sifatnya latihan sehingga topiknya apapun oke ya, syukur-syukur lain dengan tesisnya masing-masing ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan jelas. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat
melanjutkan belajarnya ya, masih ada waktu sekitar 1 jam untuk teman-teman bisa explore lagi ya. Sampai ketemu lagi minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Terima kasih.
Pak.